Marwah Mahkamah Konstitusi sempat ambruk saat Akil Mukhtar tersandung kasus suap pada Oktober 2013 lalu. Di bawah kepemimpinan Hamdan Zulfa, MK secara perlahan mengembalikan kehormatan benteng konstitusi tadi. The Headlines kali ini mengundang Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa. Dan seperti biasa hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel. Pak Hamdan, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Jabatan sudah hampir berakhir. Pak Hamdan menolak untuk mengikuti seleksi. Saya boleh dapatkan secara langsung mengapa tidak ikut seleksi? Iya, saya sekarang ini sedang menjabat hakim konstitusi dan sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Ya. Saya merasa bahwa hakim dan ketua Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat tidak elok untuk dilakukan tes kembali. Tes yang dilakukan itu adalah tes kemampuan dan kelayakan untuk sebagai hakim. Lalu jadi persoalan, apakah selama ini memang diragukan kemampuan dan kelayakan? Inilah persoalan yang paling pokok. Demikian pula kenapa saya tidak melakukan pendaftaran. Saya tidak mendaftar sendiri. Bagi saya, seorang negarawan, dia menerima jabatan itu sebagai tanggung jawab terhadap negara. Tidak mencari-cari dan mengejar jabatan. Oleh karena itu, seharusnya seorang hakim konstitusi yang negarawan harusnya diselidiki, dicari siapa yang paling layak. Jadi dijemput ya dan diajak. Itulah bagi saya cara yang paling elegan untuk memilih hakim konstitusi. Bukan dengan disuruh mendaftar sendiri. Tampaknya sangat prinsip buat Pak Hamdan ini. Bagi saya itu sangat prinsip. Oleh karena itu tahun 2010 juga saya tidak mendaftar. Tapi saya diminta untuk menjadi hakim konstitusi dan saya juga dites karena baru pertama. Saya dites oleh 3 menteri saat itu, Menko Polkam, Mensesnek dan Menteri Hukum dan HAM. Dan dianggap layak. Karena itu saya bilang dengan agak gemetar lutut saya menerima jabatan itu karena tanggung jawab besar. Iya. Tanggung jawabnya sangat besar. Tanggung jawab besar gitu. Pak Ketua, saya bisa paham alasannya. Tetapi Anda sebetulnya kan sudah memperlihatkan ada bekas, ada jejak, ada track record yang membuat MK itu pulih kembali setelah terpuruk. Berbagai survei memperlihatkan itu. Bagi saya, Pak Ketua harus berjuang dan ikut berjuang untuk masuk lagi di situ. Karena Bang Don termasuk yang menyesalkan Pak Hamdan tidak ikut. Anda sudah punya track record dan itu saya pikir kenapa dengan begini saja Pak Ketua tidak jadi ikut. Itu karena itulah prosesnya itu yang sebenarnya seperti juga Pak Jimli. Saat itu kan ada fit and proper test juga di DPR. Tapi khusus kepada Pak Jimli hanya ditanya oleh DPR apa bersedia atau tidak bersedia untuk dipilih kembali. Akhirnya yang lain-lain di fit and proper test, Pak Jimli tidak. Tapi Pak Jimli termasuk yang lain dipilih oleh DPR. Dan salah satu yang terpilih Pak Jimli. Yang terpilih yang lain adalah Pak Mahfud. Ya. Jadi hanya pada waktu itu Pak Jimli tidak lagi ketua jadi periode kedua ya? Ketua. Oh, ketua ya masih ya? Saat itu ketua beliau. Makanya Pak Jimli juga tidak mau. Karena itu saya miliki sikap yang sama. Jadi silakan saja cantumkan situ, serahkan sepenuhnya kepada Menarik Presiden. Memang dong pernyataan Pak Ketua. Harus mencari negarawan. Orang yang duduk di situ memang adalah kelasnya negarawan dan harus dicari lalu kemudian duduklah di situ. Karena mereka harus mengawal konstitusi. Jadi memang sesuatu Pak Don Bosco, saya ini adalah perumus Undang-Undang Dasar. Saya yang merumuskan kata negarawan itu. Saya yang memilih hakim konstitusi yang pertama. Dan saya yang mengusulkan hakim konstitusi yang pertama. Tidak ada yang mencari pada saya itu. Semua diusulkan. Jadi yang terpilih jadi hakim periode pertama adalah orang-orang yang diusulkan, yang dicari. Pertanyaannya Pak Ketua, kan ini kan bicara soal akuntabilitas sebetulnya. Kan publik juga mau tahu akuntabilitas seorang hakim konstitusi. Kira-kira kalau saya mengerti jalan pikiran mengapa seperti ini, tanggapan Anda gitu.
Betul, itu proses bagi orang yang pertama yang belum pernah ada rekam jejaknya, ya proses itu wajar. Tapi bagi seorang yang sudah menjadi hakim dan ketua Mahkamah Konstitusi, yang selama ini dilihat oleh publik saban hari setiap hari, diwawancara tinggal dilihat. Saya agak mengerti karena sebelumnya. saya mungkin bisa agak mengerti karena begini, ketika diusulkan oleh imparsial dan setara institut, Pak Hamdan mengatakan bersedia, begitu kan? Ketika ditanya oleh Pansel, apakah bersedia? Juga termasuk kredibel kalau lihat itu ya. Iya, imparsial dan setara institut itu kredibel begitu sebenarnya. Nah, kemudian ketika ada tahapan seleksi, Pak Hamdan mengatakan tidak bersedia mengikuti proses seleksi. Jadi bersedia untuk diusulkan, tetapi tidak bersedia kalau prosesnya seperti itu, begitu ya Pak. Betul. Ya, gitu ya. Makanya jadi kemudian Pak Ketua menyerahkan itu ke Presiden, bukan? Karena suratnya itu kan begitu ya. Betul. Lalu kalau itu menyerahkan proses itu pada Presiden, itu berarti Presiden menggunakan haknya untuk mengatakan tanpa melalui pansel bisa lolos dan Anda siap kan, bukan? Saya katakan bahwa untuk tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, saya selalu siap. Dan selalu saya menerima suatu jabatan baru yang sungguh sangat penting seperti saya katakan, dengan suasana yang sangat berdebar-debar karena tanggung jawabnya sangat luar biasa. Kalau kita berandai-andai ini, misalnya saja nih Bang Don ya, misalnya saja. Pada saat itu ketika ditanya apakah bersedia untuk kemudian diusulkan kembali untuk menjadi hakim konstitusi, Bapak mengatakan bersedia, dan kemudian kalau yang terjadi adalah seperti Pak Jimli pada saat itu, apakah Pak Hamdan bersedia untuk masa bakti berikutnya? Bapak mengatakan iya dan tidak perlu ikut fit and proper, Bapak akan mengatakan tetap iya gitu? Iya, oke. Saya tetap iya. Karena problemnya kalau saya kembali ya, kan kita ini ikuti bagaimana MK itu nyaris rubuh gara-gara Akil. Lalu kemudian Anda datang, ini ada blessing, untung ada pilpres, bukan? Dan Anda kemudian dan bapak-bapak hakim di sana di tengah-tengah tekanan yang luar biasa secara politik pada waktu itu, tekanan di jalan pada waktu itu, dan Anda melakukan pengawalan yang menurut pandangan kita semua adalah sudah benar pada jalan yang benar begitu. Dan ini kan harus terus-menerus dipelihara track seperti itu, Pak Ketua. Bagi saya sebenarnya itulah kerja hakim konstitusi, itu satu tim yang kuat. Karena itu sebenarnya bukan saja karya saya, tapi itu kerja bersama dari seluruh hakim. Kalau itu saya ingin mempersoalkan satu hal. Kan Anda ini dari latar belakang politik, bukan? Ada Pak Patrialis Akbar juga dari latar belakang politik. Kira-kira ini juga pada waktu itu kan dengan KMP, kalau lihat partai politiknya, tapi Anda bisa membuat jarak. Ini kan pelajaran yang berharga untuk bangsa ini. Berjarak antara track record Anda dari partai politik, lalu kemudian dengan keputusan yang sebetulnya memenangkan tanda kutip lawan politik. Kira-kira begitulah. Itu makanya saya bilang menyesal saya kalau Anda tidak maju. Iya, kalau Bang Don menyesal Pak Hamdan tidak maju, apakah Pak Hamdan tidak berpikir bahwa orang yang mengusulkan, pihak yang mengusulkan juga menyesal gitu, imparsial dan setara institut? Pasti juga mereka kecewa. Karena mereka juga, saya yakin mereka mengusulkan itu dengan sungguh-sungguh dan sangat serius. Makanya saya katakan saya terima kasih, saya sangat hormat dan saya sangat menghargai apa yang mereka lakukan, kehendaknya untuk mengusulkan saya. Cuma saya berhadapan dengan proses yang seperti ini yang memang saya sepenuhnya tidak setuju. Tidak setujunya sebenarnya menurut saya, ya silakan saja yang hakim yang pertama, calon yang baru diproses. Saya apakah diloloskan nanti untuk selesai dalam proses itu, disandingkan saja udah sama-sama, kita serahkan kepada Presiden. Terserah Presiden mau milih yang mana begitu. Jadi sebenarnya saya menganggap itu jauh lebih bagus, sama dengan yang saya katakan, saya contohkan pada zaman Pak Jimli di DPR. Jadi yang lain sepenuhnya mengikuti fit and proper test, Pak Jimli hanya ditanya bersedia atau tidak bersedia, kemudian disandingkan semua dan dipilih. Itu lebih fair. Lepas dari Pak Hamdan, apa yang dilakukan pansel ini untuk kemudian hakim konstitusi yang baru, apakah Bapak sepakat dengan cara seleksi seperti ini? Saya sepakat.
dibuka. Tetapi tidak berlaku untuk orang yang sudah di sana, bukan? Itu maksudnya. Yang sedang menjadi hakim langsung saja berapa yang mau dipilih aja oleh pansel. Karena tinggal dilihat track recordnya, layak apa tidak. Sangat sederhana sekali. Tapi kali ini agak berbeda, Pak Ketua, karena mereka membawa ke PPATK, lalu kemudian membawa ke KPK juga untuk periksa. Kira-kira gimana? Itu saya setuju. Silakan bawa nama hakim yang sedang menjabat dibawa ke KPK, ditelusuri satu persatu, PPATK ditelusuri. Kalau memang ada masalah, ya tidak usah dilanjutkan. Sederhana. Tetapi kalau seluruh proses itu dipersilakan. Track record bisa diselidiki, fit and proper, toh sudah. Ini cara berpikir seorang negarawan. Saya juga kaget kan masih muda. Iya, Pak Hamdan, kita akan kembali sesaat lagi ya. Kita akan melanjutkan untuk Anda The Headlines setelah jeda berikut.